Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam renungan harian GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman, pasal 12 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat dari Salomo tentang kehidupan yang ada di bawah kolong langit ini, yang tentunya harus disikapi dengan benar. Hidup yang kita jalani pasti ada pasang dan ada surutnya. Hidup yang kita jalani pasti ada suka dan dukanya. Namun, ada hal yang kita harus perhatikan dan tidak boleh diabaikan, yaitu ketika kita memelihara kekhawatiran. Siapa saja bisa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu masuk dan menguasai hati kita. Karena hal itu akan membahayakan kehidupan ini. Kita bisa khawatir untuk banyak hal yang ada di sekitar kita karena kita sadar kita tidak punya kemampuan. Kita bisa khawatir karena kita sangat terbatas. Kita bisa khawatir karena kita ada dalam kondisi yang belum pasti. Begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kita harus jalani dalam kehidupan ini. Namun Salomo ingatkan, jangan sampai kekhawatiran itu masuk ke dalam hati dan menguasai hati kita. Sebab itu di bahagian lain Salomo pun katakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah akan terpancar kehidupan. Nah, ketika kekhawatiran itu menguasai hati kita, maka itu akan membungkukkan kita sendiri. Dan kita tahu pengertian dari bungkuk itu adalah orang yang menjadi tua. Orang yang berlanjut usianya menjadi usur dan tua, mereka cenderung untuk jadi bungkuk. Dengan kata lain, kekhawatiran dalam hati membuat kita jadi cepat tua. Kita tidak bisa hindari ini. Sebab itu, jika kekhawatiran itu kita luaskan tinggal di dalam hati kita, maka kita menjadikan diri kita lebih cepat tua dari usia yang kita jalani. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, firman Tuhan jelas ingatkan, pelihara hatimu. Karena ketika kekhawatiran itu kita biarkan menguasai hati kita, maka kita akan menjadikan diri kita cepat tua karena menjadi bungkuk. Dan antisipasinya dikatakan, perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi jelas, Paulus pun katakan, hendaklah perkataanmu menjadi berkat. Hendaklah perkataanmu diasinkan dengan garam. Karena perkataan kita akan menyembuhkan orang yang hatinya penuh dengan kekhawatiran. Perkataan yang baik akan menyembuhkan orang yang hidup dalam kekhawatiran yang menguasai hatinya. Sebab itu dikatakan, perkataan yang baik mengembirakan dia. Ketika perkataan yang baik itu kita dengar, kita jadi gembira. Dan Salomo pun katakan, hati yang gembira itu obat. Jadi sebenarnya kita punya mulut bisa mengeluarkan obat untuk siapa saja. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan pelihara kekhawatiran dalam hatimu, karena engkau akan jadi lebih tua dari usiamu. Bahkan kita diingatkan, hadirkanlah perkataan yang baik
supaya perkataan itu menghadirkan kegembiraan, dan orang yang mendengar itu, mereka mendapat obat yang manjur dari perkataan yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar banyak berita di hari-hari ini. COVID berubah dari bentuk semula ke bentuk yang lain, dengan akan ada banyak hal yang seringkali kita dengar membuat hati kita juga gentar. Namun Alkitab katakan, jangan pelihara kekhawatiran di dalam hati, supaya engkau tidak menjadi bungkuk, engkau tidak menjadi tua, tapi simpanlah perkataan-perkataan yang baik untuk menjadi obat yang manjur bagi orang-orang yang dalam keadaan yang tidak punya kepastian karena mereka hidup dalam kekhawatiran. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau hari ini kita bisa menghadapi pergumulan masalah kita, jangan lupa pelihara kata-kata yang baik, pelihara pembicaraan yang benar. Jangan merusak, karena engkau tidak berguna untuk orang yang dalam keadaan membungkuk. Engkau tidak berguna untuk orang yang hatinya penuh dengan kekhawatiran. Engkau hanya akan menambah penderitaan buat orang lain. Sebab itu, pagi ini kita diingatkan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Perkataan yang baik menghadirkan obat yang manjur bagi orang yang khawatir dalam hatinya. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami tidak memelihara kekhawatiran dalam hati kami. Karena kami sadar kami hidup di hari-hari yang tidak bertambah baik dan kecenderungan kekhawatiran itu makin bertambah. Tapi kami percaya bahwa kami tidak akan memelihara kekhawatiran dalam hati kami, sehingga itu akan membungkukkan kami, akan membuat kami menjadi lebih tua dari usia kami. Tapi biarlah kami menyimpan kata-kata yang baik, supaya dalam perjalanan kehidupan ini, kekhawatiran boleh ada, ketakutan boleh ada, tapi kami memiliki obat yang manjur, yang selalu bisa menolong, memberkati orang lain, menguatkan orang lain, dan memulihkan keadaan orang lain. Sebab itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, mau sedang berada di kampus sedang belajar, juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajarlah kami untuk tidak memelihara kekhawatiran dalam hati kami, tapi ajarlah kami untuk menyimpan perkataan-perkataan yang baik, agar setiap kami mempunyai obat yang manjur untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk memulihkan orang lain. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat pagi.